Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Perairan Laut Cirewang, Desa Pangarengan, Kecamatan Legon Kulon, Subang, Jawa Barat, seluas 460 hektar ini dilaporkan telah bersertifikat. Sertifikat hak milik diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang. Kasus ini mencuat setelah ratusan warga Subang mengaku dicatut namanya untuk penerbitan sertifikat tanah pada program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2021 lalu. Sebuah video nelayan merekam adanya aktivitas alat berat di atas lahan laut yang disertifikatkan. Namun, aktivitas langsung dihentikan karena ada penolakan warga. Pencatutan nama warga ini diduga untuk memuluskan kelompok atau perusahaan tertentu yang akan mereklamasi perairan Laut Cirewang. Laut dari dulu masih dalam, sekarang udah dangkal. Ada beko, ada beko di sini, ada satu. Katanya mau buat apa katanya, Pak? Katanya buat empang, buat tambak. Jadi di demo oleh Pak? Iya, di demo sama warga Cirewang. Tadi sekarang udah nggak ada lagi. Ibu sendiri punya lahan nggak? Tapi nggak tahu ya lokasinya di mana, tempatnya laut atau darat. Nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba nama ibu ada aja dalam penerima sertifikat dari presiden itu. Dari situs ATR BPN juga menunjukkan adanya area SHM di perairan Laut Cirewang, Subang, Jawa Barat. Pihak yang mengklaim kepemilikan laut ini disebut beberapa kali mencoba menerjunkan alat berat untuk memulai aktivitas reklamasi. Namun setiap upaya itu selalu mendapat perlawanan dari warga. Jadi intinya bahwa masyarakat itu hanya diatasnamakan saja. Itu dikuasai oleh siapa sertifikat selama ini? Dugaan kita dikuasai oleh mafia tanah. Dan perlu diketahui bahwa penerbitan sertifikat laut ini pada saat zamannya 2021 itu pada zaman Pak Joko, kepala BPN-nya Pak Joko, dan Pak Joko pindah dari Subang itu ke Tangerang, yang sekarang sedang ramai itu Tangerang, itu pada saat masa jabatan Pak Joko. Masyarakat mendesak Kementerian ATR BPN untuk memberikan penjelasan. Pasalnya, temuan ini tidak jauh berbeda dengan yang ditemukan di perairan Laut Tangerang. Terlebih, Kepala Kantor ATR BPN Tangerang, JS, tahun 2022 hingga 2024 pernah menjabat Kepala Kantor ATR BPN di Kabupaten Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Masih reklamasi, seperti Anda ketahui reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhir dibatalke karo Anies, sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Yo Merapi, yo Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kemarin kita ke Rejo apa kayak Banjarrejo sampai ke Jombang Kabuh, itu di situ ada jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor kui ada lempengan 3. Lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak. Ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan, yang sekarang sudah diincar. Ya, jadi
wah kowe iki sugih ra karu-karuan ning wis meh dudu wekmu. Ya. Jadi energi panas bumi akan menjadi energi utama dari gunung itu. Bisa digawe listrik, bisa digawe segala macam. Itu teman sekalian. Kalau kita kembalikan kepada omongan Pak Muzamil, apa yang terjadi dengan penjualan aset kita? Tanah air dihudani, ya, susune diperkes-perkes karo wong luar negeri, ya toh, pokoknya bokongnya dipenek-penek karo wong luar negeri. Saya kira jeneng tanah air itu ibu kita, ibu pertiwi yang sudah ditelanjangi, sudah dihabisin dan sudah direncanakan diperkosa tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Bahkan sudah sampai kontrak 40 40 tahun ke depan. Kita sudah tidak akan punya apa. Pagar laut ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Ini diuruk nih. Izin pengurukannya ada. Kalau sedang diurus berarti belum ada izin pengurukan dong. Berarti legal dong pengurukannya. Ini mereka dasarnya yang KKPR daratnya itu. Izin dari KKPR-nya udah ada. Yang lautnya yang belum. Iya, makanya belum, ini kan laut. Bukan darat. Ini milik perusahaan. Sebagian sudah ada sertifikat di sini, Pak. Ya artinya ini yang kita lewati ini adalah milik perusahaan. Betul, Pak. Ya kan? Sudah ada sertifikatnya. Sudah ada sertifikat. Ini darat apa laut? Laut. Diperbolehkan nggak menurut undang-undang laut disertifikatkan? Nggak, kalau boleh bilang dasarnya ada, kalau nggak boleh nggak boleh. Kalau laut disertifikatkan tidak boleh. Udah cukup. Ini ya, kan Magaran ini kan? Ya, Pak. Runcuk-runcuk ini. Jadi bambu ini sangat kuat. Oh, lihat. Ini rencananya untuk apa? Oh, dibuat runcuk ini adalah untuk membuat kawasan darat. Untuk menguruk, merubah laut menjadi darat. Jadi berapa luas ini areal laut ini akan dirubah jadi areal daratan untuk pabrik pengolahan ikan dan dermaga ya pelabuhan. Yang sana karena yang 4 hektar ini sana. Ini 4 hektar. Ini mau kita dalamin justru supaya ada kapal yang besar masuk ke sini jalur kita nih, Pak. Ya ini terus. Ini berapa kilo dari sini ke sana? Perencanaan alur itu kurang lebih 5 km, Pak. 5 km. Ini juga sama? Ya, ini jadi antara batas lahan PT MAN dengan batas TRPN, itulah alur kita. Oh iya, ini alur. Ini alur yang sedang kita. Ini alur yang kemudian oleh perusahaan diizinkan ya, untuk digunakan sebagai alur nelayan. Alur nelayan. Ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Sebagai bentuk kompensasi ya, dari perjanjian itu. Ya. Kemudian ini juga akan didaratkan. Kalau dilihat dari perencanaan bisnisnya mereka juga sama akan membangun pelabuhan terminal. Ya artinya kalimatnya sederhana, ya, ini akan didaratkan. Iya, pasti. Jadi kalau kita tidak buat alur ini, Pak, dengan perencanaan kedua perusahaan ini kita tidak dapat alur sama sekali, karena tertutup. Enggak, Pak, gini ya. Logikanya sederhana, Bapak jangan terlalu terbawa pada pemikiran perusahaan. Logikanya sederhana, ini kan laut, Pak. Oke. Walaupun sudah ada sertifikatnya tetap bisa lewat, toh? Pada saat sekarang bisa. Ya bisa lewat kan? Nah, walaupun ada sertifikatnya bisa lewat. Ya. Andai kata ya, ini pada akhirnya tidak diizinkan oleh Kementerian KKP. Ya. Kemudian ini harus dibongkar. Saya ngomong andai kata loh, Pak. Andai kata, tetap aja alur laut ini bisa dilewati kan? Oleh perahu-perahu nelayan kecil masih bisa dilewati. Perahu yang besarnya ya artinya bisa dilewati.
dilewati kan? Dilewati oleh nelayan. Nah kemudian ketika laut kemudian disertifikatkan dan itu misalnya bertentangan dengan undang-undang, pada akhirnya Menteri ATR mencabut, kan nggak ada problem. Ya kan Pak? Ya udah. Jadi jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut bahwa kita ngomong opsi A, opsi B. Opsi A misalnya ini memenuhi syarat, memenuhi prosedur, diizinkan, segala macam menurut undang-undang, ya nggak ada problem juga gitu kalau menurut undang-undang boleh. Opsi B adalah ini tidak diizinkan, melanggar menurut undang-undang. Menteri ATR BPN kemudian mencabut sertifikatnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak atas laut. Kan nggak ada problem pemerintah, makanya kepala dinas dan bapak nggak usah gugup. Kita lurus aja pada aturan, gitu Pak. Itu, yuk jalan. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.